Oke, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rizal Bianggara dengan NIM 2019 016 057. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara mendesain upper press mini extruder di Autodesk Inventor. Langkah yang pertama harus dilakukan yaitu kita klik start dan pilih dua dimensi sketch. Lalu kita pilih ZZ Plan. Lalu kalau sudah tampilan seperti ini, kita membuat lingkaran dengan diameter 50 mm. Kalau sudah, kita langsung membuat garis dari ujung atas sampai ke ujung bawah lingkaran. Kalau sudah, kita klik offset, lalu kita atur jaraknya yaitu 20 mm. Yang kanan juga 20 mm. Lalu kita trim bagian yang tidak digunakan seperti ini, ini, dan ini. Lalu kita klik finish sketch dan kita extrude dengan ukuran 10 mm. Kita klik centang. Nah, bagiannya kalau sudah di extrude seperti ini, lalu kita membuat dudukan baut pada sisi kanan kiri atas bawah bagian ini. Kita klik kanan lalu new sketch. Nah, lalu kita buat garis dari atas juga sampai bawah. Usahakan pada pembuatan garis ini lurus ya. Lalu klik line, kita tarik juga dari kiri ke kanan, lalu klik. Kalau sudah, kita klik offset, kita atur jaraknya yaitu 13,5 mm. Yang sini juga 13,5 mm. Tarik ke bawah, jaraknya juga sama 13,5 mm. Ke atas juga jaraknya 13,5 mm. Lalu kita titik dengan poin 1, 2, 3, 4. Lalu kita klik finish sketch. Kalau kita sudah klik finish sketch, lalu kita klik hole. Nah, pada saat kita klik hole, kita pilih counter bore, kita pilih stroke all dengan ukuran diameter luar 9, lalu dengan kepanjang 5 mm dan diameter dalamnya juga 5 mm. Kalau sudah, langsung kita klik OK. Nah, tampaknya seperti ini. Kalau sudah, langsung kita buat pada bagian samping sini. Kita klik origin, lalu kita pilih ZZ Plan, lalu kita pilih the dimensi sketch, lalu kita tekan F7 untuk membelahnya. Nah, ini bagiannya sudah dibelah. Lalu kita buat bagian yang di samping dengan panjang, kita tarik garis ke atas dengan panjang 13 mm.
Langsung kita tarik ke kanan dengan panjang 2 mm. Kita tarik ke atas juga dengan ukuran 2 mm. Lalu kita tarik ke kanan lurus dengan ukuran 61 mm. Langsung kita klik OK. Lalu kita klik length, terus kita tarik bawah, kita tarik ke sini lagi, sumbu pusat. Lalu kita buat garis lagi dari sini ke sini. Lalu kita klik offset dengan jarak 15 mm untuk membuat tirus atau sudut lancip. Nah, kalau sudah, kita tarik garis dari pojok kiri atas ke tengah bawah. Lalu kita trim bagian yang tidak digunakan seperti ini, ini, kita klik cancel dan kita klik. Kalau sudah, langsung kita klik finish cut dan kita pilih revolve. Kita klik full dan axis. Ada bagian titik sumbu tengah ini. Nah, kalau sudah bagian seperti ini, kita klik centang. Lalu kalau sudah seperti ini, kita membuat baut yang di bagian tengah ini. Caranya dengan klik kanan lalu new sketch. Kita titik tengah ini dengan poin, lalu kita finish sketch dan klik hole. Kita buat drill, lalu kita pilih distance dengan panjang diameter kedalaman 20 mm dengan diameter 8 mm. Lalu kita klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini, kita membuat drill, kita ulir dalam dengan cara klik thread, lalu kita pilih face, lalu kita pilih yang di bagian dalam baut ini, kita klik, lalu kita klik OK. Lalu kita membuat chamfer yang di bagian sini dengan cara klik chamfer. Kita pilih dengan ukuran 0,5 mm. Lalu kita klik sini, 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 dan bagian sini juga. Lalu kita klik OK. Nah, kalau sudah bagiannya seperti ini, lalu kita membuat chamfer yang di bagian dalam lubang ini dengan cara klik chamfer, lalu kita masukkan dengan ukuran 2 mm. Kita klik sini, 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 lalu kita klik OK. Oke, sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Dwi Prasetya dengan NIM 2019-012053 kelas B Teknik Industri. Di sini saya akan menyampaikan cara menggambar part upper press menggunakan Autodesk Inventor. Pertama-tama kita membuat sketch terlebih dahulu
Dan berhubung benda kerja yang akan digambar berbentuk tabung, saya akan menggunakan cara fitur revolve dengan menggambar sket dengan membelah setengah benda kerja. Lalu pertama-tama membuat line 25 mm berasal dari setengah diameter 50, lalu panjangnya 75 berasal dari 10 ditambah 63, lalu membuat sudut 45 derajat berasal dari setengah 90 derajat, dan lebarnya 15 mm dari setengah diameter kerucutnya. Lalu gambar lagi dengan panjang tetap 10 mm dan lalu digambar sket terlebih dahulu, dimensinya di belakangan. Lalu kita kasih dimensi diameter dari alurnya 13 mm setengah dari 26 dan panjang alurnya 2 mm. Lalu finish sketch, lalu pilih fitur revolve, pilih profil yang mau di revolve dan aksisnya. Dan langkah selanjutnya memotong sisi kanan kiri lingkaran dengan panjang 40 mm dengan menggunakan extrude. Pilih bagian lingkaran belakang untuk digambar, lalu pilih new sketch, lalu gambar menggunakan line. Dan gambar dua garis lurus yang sejajar, lalu didimensi dengan jarak 40 mm. Lalu sejajarkan garis dengan titik lingkaran pusat. Lalu dimensi jarak garis ke pusat lingkaran 20 mm. Lalu finish sketch dan pilih bagian fitur revolve, lalu pilih bagian yang akan dipotong, lalu pilih bagian cut. Lalu langkah selanjutnya membuat 4 lubang dengan menggunakan fitur hole. Langkah yang pertama pastinya kita membuat new sketch dan pilih fitur point untuk membuat titik-titiknya. Lalu dimensi titik ke titik pusat 13,5 dan jarak antar titik 27. Lalu sejajarkan titik satu dengan titik lainnya. Sampai berwarna biru. Titik ke pusat lingkaran 13,5. Dimensi 13,5. Jarak antar titik 27. Lalu finish sketch. Lalu pilih fitur hole. Lalu masukkan diameternya. Diameter yang besar 9 mm dan diameter kecilnya 5 mm dengan kedalaman diameter 9 mm nya adalah 5 mm.
dan diameter kecilnya yang 5 mm, kedalamannya juga 5 mm. Lalu langkah selanjutnya membuat lubang pada tengah atau pusat lingkaran dengan fitur hole. Dan di situ ada ulirnya. Tentunya yang pertama kita pilih yang ini mau nyemper tapi tidak jadi. Kita jempernya belakangan, kita membuat alur ulir dulu di bagian tengah-tengahnya. New sketch, lalu kita pilih fitur point di pojok geometri agar membantu bisa menentukan titik tengahnya. Lalu pilih point, finish sketch, lalu pilih fitur hole. Pilih ulir, lalu masukkan ulirnya M8 dengan panjang ulirnya 16 mm dan kedalaman mengebornya 20 mm. Lalu kita cemper bagian hole-nya yang 4 itu seperti di gambar. Lalu jumper lagi bagian-bagian yang perlu dijumper. Dengan menjumpernya dengan ukuran 0,5. Dijumper di sekelilingnya. Dan kurang lebih jadi kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Iman Mufidah dengan nomor induk mahasiswa 2019-012058. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan upper press di software Inventor. Yang pertama yaitu kita pilih sketch. Kita akan membuat material pembuat dari upper press itu sendiri, yaitu merupakan milled steel dengan diameter 2 inci. 2 inci atau dengan mili yaitu 50,8. Setelah itu kita bisa finish sketch. Selanjutnya kita akan membuat lubang ini atau lingkaran ini menjadi sebuah silindris dengan panjang atau ketebalan yaitu 173 mm. Material ini digunakan untuk membuat upper press dengan panjang 73 mm dan dengan diameter 50 mm. Selanjutnya, kita akan membuat bagian dari upper press itu sendiri, yaitu pertama klik new, standar kemudian create. Selanjutnya kita akan membuat sketch-nya terlebih dahulu dengan memilih bagian XZ plane. Kita akan menggambar secara manual di sini.
dengan ukuran yang masih bebas karena nanti kita bisa mengaturnya menggunakan dimensi. Kita menggambar ini yaitu setengah dari upper price-nya karena nanti kita akan merevolve-nya. Oke, gambarnya udah jadi. Kemudian kita klik dimensi untuk mengaturnya. Di sini yaitu dengan diameter 50 mm, maka setengahnya yaitu 25 mm. Kemudian untuk panjangnya itu sendiri dari upper press merupakan 73 mm. Nah, untuk ketebalan di sini yaitu 10 mm. Setelah itu, untuk diameter di sini yaitu berdiameter 30 mm. Karena kita membuatnya setengah, maka setengah dari 30 yaitu 15 mm. Kemudian untuk yang di sini yaitu dengan diameter 26, setengah dari 26 yaitu 13. Dan untuk ketebalannya 2 mm. Setelah itu kita akan mengatur sudutnya. Sudut yang diminta yaitu 90 derajat, maka setengah dari 90 yaitu 45 derajat. Setelah semuanya berwarna ungu seperti ini, kita bisa memfinishnya. Lalu kita akan merevolve-nya dengan cara klik garis tengahnya, maka akan terbentuk bagian upper press seperti ini. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita akan memotong bagian ini menjadi ukuran 40 dengan cara kita klik sketch. Kemudian kita memilih rectangle. Lalu kita klik dimensi. Untuk dimensinya, yang terpenting adalah garis ini dan ini dengan jarak 40 mm. Sementara untuk jarak ini dengan garis tengah yaitu setengahnya 20 mm. Jika sudah seperti ini, maka bisa kita finish sketch. Kemudian kita bisa mengekstrudnya untuk menghilangkan bagian yang akan kita potong ini. Kita menggunakan bagian yang ini. Kalau kita klik OK, maka bagiannya sudah terpotong dan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat 4 lubang baut di sini, yaitu dengan cara kita klik sketch. Kemudian kita pilih rectangle. Ukurannya masih asal. Kemudian kita beri dimensi di sini yaitu 27. Dengan jarak antara titik sumbu satu dengan titik sumbu lainnya yaitu 27 mm. Nah, untuk bagian ini ke tengah yaitu setengah dari 27 merupakan 13,5. Begitu pula yang di atas juga termasuk 13,5. Oke, setelah menjadi ungu seperti ini artinya sudah diberikan dimensi atau ukuran semuanya, kita bisa finish sketch. Setelah finish sketch, kita memilih hole. Hole yang kita pilih yaitu yang counter bore. Karena kita akan membuat lubang ini menjadi tembus, maka pada termination kita ganti drop all. Nah, untuk diameternya itu sendiri yaitu 9 mm dengan ketebalan 5 mm dan dengan diameter yang kecil ini yaitu 5 mm. Setelah itu kita klik bagian yang akan kita beri lubang. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka sudah terbentuk lubang yang tembus. Setelah itu, kita akan membuat lubang yang di tengah ini dengan cara kita klik sketch, kemudian kita beri tanda di sini, kemudian klik finish. Lalu kita akan hole dengan menggunakan drill it. Karena kita tidak akan membuat lubang yang tembus, maka pada termination kita beri distance. Kemudian di sini kita akan membuatnya menjadi pada standar kita buat menjadi din dan size-nya kita ubah menjadi M8. Untuk kedalaman lubang yaitu sedalam 20 mm.
Setelah itu kita klik bagian yang akan kita lubangi di sini, kemudian kita klik OK. Nah, bisa dilihat sendiri, lubang di sini terdapat lubang, tetapi tidak tembus. Selanjutnya kita akan membuat ulir pada bagian ini, itu dengan cara treat, kemudian full length-nya kita hapus, kita ganti kedalaman ulirnya yaitu 16 mm. 16 mm. Nah, di sini terbentuk ulir. Seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mencemper bagian sini. Klik chamfer dengan ukuran 0,5 dengan kemiringan sudut yaitu 45 derajat. Di sini sudah otomatis. Lalu kita klik bagian yang akan kita chamfer. Serta bagian sini. Lalu klik OK. Bisa terlihat bagian yang sudah dicemper dan belum dicemper. Selanjutnya kita akan mencemper juga bagian yang di sini, 4 lubang ini. Klik chamfer, namun ini berbeda ukuran yaitu 2 mm. 2 mm. Kalau kita klik bagian yang akan kita chamfer seperti ini. Lalu kita klik OK. Terlihat ya teman-teman. Seperti ini gambarnya. Oke. Ini sebelum dicemper dan ini setelah dicemper. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.